Munculnya konsep politik nasional. Konsep politik nasional muncul karena adanya kebutuhan untuk mengatur sistem politik di sebuah negara. Konsep politik nasional dapat berasal dari prinsip-prinsip yang dianut oleh sejarah dan kebudayaan suatu negara, atau dari pengaruh politik dan pemikiran filsafat di luar negeri yang kemudian disesuaikan dengan konteks negaranya. Konsep politik nasional juga dapat muncul sebagai hasil dari perjuangan dan gerakan nasionalisme atau revolusi yang muncul di negara tersebut. Dalam banyak kasus, konsep politik nasional yang kuat akan membantu membangun kesatuan dan stabilitas dalam suatu negara, dan memberikan arah bagi kebijakan dan tindakan pemerintah. Dibentuknya konsep politik nasional. Konsep politik nasional pada umumnya mulai dibentuk seiring dengan pembentukan negara itu tersendiri. Di Indonesia, konsep politik nasional yang dikenal sebagai Pancasila diperkenalkan pada tahun 1945, ketika Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Jadi, secara umum, pembentukan konsep politik nasional berhubungan erat dengan perkembangan sejarah suatu negara dan pengaruh politik, filosofis, dan ideologis di luar dan dalam negeri. Proses pembentukannya dapat memakan waktu yang lama dan melibatkan banyak pemikiran masyarakat serta pengaruh dari isu-isu politik dan sosial aktual. Strategi nasional atau strategi ketahanan nasional. Strategi ketahanan nasional adalah rencana tindakan yang merujuk pada kemampuan suatu negara untuk bertahan dan melindungi diri terhadap ancaman internal maupun eksternal yang dapat mengancam keberhasilan negara. Dalam strategi ketahanan nasional, negara mengembangkan sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan untuk menghadapi berbagai ancaman dan situasi darurat dengan cara yang melindungi keselamatan, keamanan, integritas, dan kesejahteraan negara. Strategi ketahanan nasional juga mencakup beberapa dimensi seperti pertahanan, keamanan, ekonomi, energi, teknologi, sumber daya, alam, lingkungan, dan kesehatan. Setiap dimensi diatur dalam rencana kerja yang terintegrasi dan saling mendukung untuk mempertahankan keberlangsungan hidup negara tersebut. Salah satu contohnya adalah kebijakan energi yang mencakup upaya untuk mengoptimalkan sumber daya energi dalam negara serta mengeksplorasi opsi alternatif yang bersih seperti energi terbarukan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan dan situasi darurat, serta meminimalkan kerentanan dan risiko ketika terjadi bencana atau ancaman yang tidak terduga. Jadi, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.